Assalamualaikum anak solih solihah. Ustazah akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir dan merupakan uswatun hasanah bagi kita, menjadi contoh untuk kehidupan kita. Teman-teman, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Tidak lama setelah penyerbuan Raja Abraha, sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah. Ketika Aminah melahirkan, beliau mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datang dan lihatlah." Begitu mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Bunda Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang dan rasa cinta pada bayi itu, karena bayi itu mengingatkannya kepada almarhum Abdullah. Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Namun kali ini bukan berdoa kepada berhala, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti terpuji. Kemudian ia memerintahkan orang-orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan seluruh masyarakat Quraisy. Orang-orang bertanya, "Mengapa tidak engkau namakan dengan nama nenek moyang kita?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku ingin ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Tahu nggak teman-teman, ketika Bunda Aminah mengandung Nabi Muhammad, beliau melihat seberkas sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut beliau melihat istana-istana Busra di Syam, padahal jaraknya sangat jauh dari tempat Bunda Aminah berada. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Bunda Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab, namun hanya beberapa hari saja. Namun walaupun begitu, pada nantinya Suwaibah diperlakukan sangat istimewa oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Bunda Halimah binti Abu Zu'aib. Beliau berasal dari kabilah Bani Sa'ad, yang dimana suku tersebut biasa memberikan air susunya kepada anak-anak yang membutuhkan. Waktu itu Bunda Halimah sebenarnya tidak mau menerima Muhammad. Halimah dan suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza enggan menerima karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Namun Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Begitulah, ketika dalam pengasuhan Bunda Halimah, banyak hal-hal yang berkah dia alami. Ketika menggendong Nabi Muhammad, beliau sama sekali tidak merasa berat. Kemudian biasanya anaknya sendiri itu susah tidur, namun setelah kedatangan dan menyusui Nabi Muhammad, anaknya sendiri pun langsung bisa tertidur lelap. Unta tua yang mereka miliki yang tidak pernah menghasilkan satu tetes air susu pun ternyata menjadi berlimpah susunya, sehingga mereka meminumnya sampai kenyang. Keledai yang mereka tunggangi biasanya kelelahan membawa beban berat, namun ketika membawa Nabi Muhammad, keledai itu pun berjalan dengan cepat seolah tak kenal lelah. Tanah mereka yang ada di kampung ketika ditinggalkan gersang,
Namun ketika kedatangan Nabi Muhammad, tanah tersebut menjadi hijau dan subur. Masya Allah. Keberkahan yang dialami seluruh keluarga Halimah adalah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membawa rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Begitulah teman-teman, kisah sepenggal sejarah kehidupan Nabi. Semoga kita dapat mengambil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.